warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Set1 Podcast. Buat yang belum tahu, Set1 Podcast merupakan podcast resmi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang nantinya kita akan membahas segala hal tentang Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas tentunya dengan gaya yang santai nih teman-teman. Ala-ala aku, Salsa, dengan partnerku. Saya Margono, seperti yang disampaikan oleh Mbak Salsa. Tadi kita mengajak penonton untuk mengenal lebih dekat seperti apa peran, tugas, fungsi, dan dinamika segala kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini kita bakal membahas topik yang kelihatannya serius dan penting banget, apalagi kalau awal bulan nih. Benar banget ya Pak, kita sering banget nih teror terkait itu. Dan teman-teman, hari ini kita dapat kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Ibu Saria DAG Sinaga, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Halo Ibu Saria, selamat datang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik banget, Mbak Salsa sehat. Alhamdulillah. Mbak Salsa sehat? Alhamdulillah. Mbak Goro sehat? Alhamdulillah Bu, semangat Sehat. seperti hari ini mau ketemu dengan Ibu nih. Yang penting sehat dan bahagia. Alhamdulillah kalau gitu. Nah Ibu, tapi sebelum kita masuk ke topik yang mendalam, ada pertanyaan simpel sih Bu, mungkin agak receh ya. Sebenarnya saya kepo Bu, terkait singkatan nama Ibu, Ibu Saria DAG Sinaga. Karena di website resmi Sekretariat DPRD tulisannya seperti itu. Itu apa sih Bu sebenarnya? Receh-receh kepo, kepo receh. Dia bagaimana receh? Oke Mbak Salsa, DAG itu sebenarnya simpel sih, cuma Oke. nyingkat nama saya aja. Hmm. Jadi nama saya itu panjang banget, banyak banget yang chip in nama waktu itu. Jadi nama saya itu Saria Dia Ayu Gufronika Sinaga. Lima Panjang sebutan ya. panjang. Akhirnya disingkat tuh DAG-nya, biar simpel. Gitu. Sesimpel itu sih maksudnya. Gimana tuh Pak Margono? Jadi tahu kita? Ya, beda banget dengan nama saya yang hanya satu potong ya Bu ya. Kalau Iya, boleh sih ini dibagi Bapak. satu Bu. Ibu tadi udah yang nggak Oke, kurang oke. serius intermezzo. Recehnya udah ya, recehnya. Intermezzo lah ya. Nah untuk sesi yang lebih serius Bu, Oke. kita masuk ke segmen utama sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sebetulnya apa sih Bu fungsi utama dari bagian perencanaan dan keuangan? Terutama di Sekretariat DPRD tentunya. Siap. Jadi sebenarnya mungkin ya kalau saya nggak salah nih, satu Pemprov DKI itu yang ada bagian perencanaan dan keuangan itu cuma satuan. Tolong dicek ya kalau saya salah. Oke, Oh, oke. Karena iya. biasanya kalau di perangkat daerah lain itu jadi satu di sekretariat. Oke. Atau kalau di biro itu TU-nya. Jadi satuan agak beda sih memang. Ya kalau fungsi utama secara garis besar bagian perencanaan keuangan tuh kan udah ya kalimatnya udah perencanaan dan keuangan. Berarti kita tuh punya fungsi dan punya tugas merencanakan Oke. segala sesuatunya nih. Segala sesuatu maksudnya tuh perencanaan kinerja maupun perencanaan anggaran. Oke. Serta bagaimana kita mengelola keuangannya. Hmm. Bagaimana cara kita mencapai target-target yang tadi sudah ditentukan. Lalu terakhir bagaimana kita melakukan menjamin pembayaran-pembayaran tersebut pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Pemda. Seperti itu garis besar ya Mbak Salsa. Ibu, berarti bagian ini seperti bagian jantungnya di Sekretariat DPRD Bu ya? Aduh, Terkait. jantung ya Noe? Ya jantung lah Bu. Agak terharu loh saya sebenarnya. Ini nggak mau ini ya, nggak mau apa namanya narsis ya. Sebenarnya jantungnya bisa dibilangnya bisa dibilang enggak sih, kurang lebih ya nggak salah banget, nggak bener-bener banget. Tapi ya tadi karena memang semuanya berawal dari tadi Mbak proses perencanaan. Kita tahu target kita apa, kita susun perencanaannya baik dari dokumen perencanaan kinerja maupun dokumen perencanaan keuangannya. Kita susun lagi bagaimana cara dan kapan kita mau melakukan pencairan pembayarannya, kapan kegiatan itu dilaksanakan, hitung-hitungannya seperti apa, kita validasi proses pembayarannya. Setelah itu kita buktikan lagi dengan surat pertanggungjawabannya yang sesuai dengan asas-asas kepatutan kewajaran. Akhirnya setelah itu kita juga yang bertemu dengan pihak-pihak auditor baik internal maupun eksternal Mbak untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Ibu, ini di bagian perencanaan keuangan kalau tidak salah ada 3 bagian, subbagian. Mungkin bisa Ibu bantu jelaskan untuk terkait tugas pokok dan fungsinya mereka dari ketiga bagian. Ini kepo Subbagian. Betul Bu, karena kita memang perlu nih para penonton tahu bagaimana tugas sebetulnya dari masing-masing subbagian yang ada di bagian Ibu ini. Oke Pak Margono, bener banget tadi di bagian perencanaan dan keuangan itu ada 3 subbag.
Satu, Subak Perencanaan dan Anggaran. Ini bikin nama Subaknya udah bagus banget ya, udah sesuai siklus. Yang kedua, Subak Perbendaharaan nih, No. Terus yang ketiga, Subak TU Keuangan. Tapi tidak hanya 3 subak ini saja yang menjadi unsur penting di bagian kami, ada juga bendahara pengeluaran. Itu unsur penting juga dalam proses validasi, verifikasi, pembayaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPR. Seperti itu. Boleh tahu Bu nama bendahara Ibu nih ya namanya? Masa nggak kenal? Saya kebetulan belum kenal Bu, kan saya masih baru di sini. Yang baru tuh saya, bukan Mas Margono. Bendaharanya di Setuan namanya, kita panggilnya Bang Ben sih. Namanya Pak Sidik, Pak Muhammad Sidik. Muhammad Sidik. Kenal dong. Ya, Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Ibu ada 3 subbagian di bagian perencanaan dan keuangan. Nah, dari masing-masing ini mereka tugasnya apa aja sih Bu? Dari masing-masing subbagian. Oke, saya coba jelasin ya Pak Margono. Pertama dari Subak Perencanaan dan Anggaran. Subak Perencanaan dan Anggaran itu melakukan proses-proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Baik perencanaan anggaran maupun perencanaan kinerja. Jadi Subak ini yang tahu nih dia Sekretariat DPRD ini punya target apa sih? Sekretariat DPRD ini mau bikin apa sih di Renstranya? Mau bikin apa sih di RKPD-nya? Mau jadi apa sih di dokumen APBD-nya? Target-targetnya itu apa saja? Itu bagian ini yang setup. Selain itu bagian ini juga masukin nih kebutuhan anggarannya berapa di dokumen perencanaan. Jadi kalau sering dengar input SPB, input aktivitas ya, itulah pekerjaannya teman-teman di Renggar untuk menginput usulan-usulan anggaran yang tadi dibutuhkan dan menjadi target dari satuan. Seperti itu. Itu dari perencanaan anggaran. Selain perencanaan, Subak ini juga melakukan evaluasi. Tentunya evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang tadi saya sudah sebutkan ya, dari yang 5 tahunan sama yang tahunan. Setelah selesai siklus pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman di Subak Renggar, Subak Renggar ini juga nyusun nih namanya AKB, arus kas belanja. Dari situ kita susun kira-kira setiap kegiatan itu per kode rekening itu mau dicairkan atau mau dibayarkan kapan. Kapan kita harus menyediakan dana itu. Setelah itu selesai, saya geser ya ke Subak yang kedua, Subak Perbendaharaan. Ini pass on juga nih pekerjaannya dari dokumen tadi perencanaan dari AKB yang sudah jadi, nanti di Subak Perbendaharaan ini mengatur berapa uang yang mau kita minta ke bendahara daerah. Prosesnya seperti apa, mau pakai mekanisme apa, nilainya berapa untuk kegiatan apa, di kode rekening apa. Jadi kadang teman saya yang di Subak Perbendaharaan itu setiap awal bulan dia nanya nih ke masing-masing PPTK, reconfirm. Dari AKB tadi reconfirm yang mana. Karena kita harus presisi ya menentukan uang yang mau kita minta. Karena nanti akan dievaluasi lagi seberapa besar uang yang kita minta sama uang yang kita realisasikan. Oke, selesai dari situ Subak Perbendaharaan minta duitnya dapat, kita belanjakan sesuai dengan rencana dan sesuai aturan. Subak ini juga yang melakukan ini pembayaran ini sudah layak belum untuk dibayar, dicek lagi dasar hukumnya, dicek lagi besarannya, dicek lagi kode rekeningnya. Dan untuk beberapa kegiatan-kegiatan ada juga yang kita perhitungkan pajaknya. Pajak itu banyak ya, PPH, ada yang 21, ada 22, ada 23, ada PPN juga. Itu dihitung juga oleh Subak Perbendaharaan. Di situ Subak ini juga melakukan pencetakan SPP SPM. Itu yang dokumennya banyak banget dan itu kadang memang di-push untuk segera selesai. Nah, setelah selesai dari situ sudah layak dokumennya, sudah kami anggap layak, kami bayarkan. Saya pass on lagi ke Subak yang ketiga, Subak TU Keuangan. Di TU Keuangan ini verifikasi terakhir nih. Sebelum dibayar, verifikasi terakhir mereka juga siapkan juga SPJ-nya, dicek juga SPJ-nya, dilengkapi nanti dicek lagi kewajarannya. Nah, Subak yang ketiga inilah yang menjadi mitra dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi interaksi dengan auditor tadi, BPK maupun inspektorat seperti itu. Iya Bu, jadi dari mulai rencana, laporan dan eksekusi rupanya ada di bagian Ibu nih. Tapi tentunya ada subbagian yang sangat sibuk. Saya lihat tuh tampaknya di Subak Perbendaharaan ya Bu ya. Seperti apa mereka Bu kesibukannya dibandingkan sub lain? Ya betul Pak Margono, yang terlihat sibuk dan memang sibuk ya memang di bagian
Perben ya. Karena tadi Perben itu harus mengatur dari rencana ya uang yang kita butuhkan, permintaan uangnya, sama masuknya uang lagi ke bendahara kita sampai ke proses bayarnya. Dan untuk sampai ke proses bayar kita kan harus cek lagi nih dokumennya, aturan hukumnya seperti apa, tadi pajaknya juga seperti apa. Dan semua itu kan akan panic attack ya ketika harus dibayar. Nah, itu membuat teman-teman di Subak saya agak overload sih. Overload mungkin sebenarnya. Apalagi kegiatan dewan kan banyak banget Pak Margono. Yang rutin, sospor, reses, pemeliharaan, lain-lain sebagainya, kunker, kunjungan kerja. Banyak sekali. Nah, kalau dari cerita Bu Saria tadi gitu ya Bu, ternyata di bagian perencanaan keuangan itu identik banget dengan hitungan yang kayak kompleks, rumit gitu ya Bu. Tapi untungnya dibantu dengan subbak-subbak gitu ya, ada 3 subbak termasuk bendahara tadi gitu yang nggak kalah penting sebagai unsur perencanaan keuangan. Dan kira-kira aja aku juga penasaran sih Bu, sebenarnya ada nggak sih tantangan tersendiri gitu ya di bagian perencanaan dan keuangan? Yang pasti tantangannya itu ya, load pekerjaannya banyak, semuanya nuntut harus segera selesai. Waktu ya Bu ya? Waktunya. Terus ya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran, uang itu kan pasti orang-orang pengennya cepet-cepet ya. Pengennya cepet-cepet, sebenarnya kita cuma bilang nih dokumennya salah, tapi karena tensionnya juga lagi nggak chill, ya jadi responnya seperti apa, itu bikin kita juga cepetan. Jadi selalu Anyway Bu, tadi tuh di awal Bu Saria sempat mention tentang audit. Ini maksudnya audit dari BPK gitu ya Bu? Ya, kalau di pemerintahan kan sebenarnya auditnya ada 2 ya, internal eksternal ya. Yang internal tuh APIP dari inspektorat, yang eksternalnya dari BPK. Eksternal dari itu BPK. rutin ya? Oh, itu rutin dilakukan. Wah, banyak banget ya. Pak Margono, pusing gak sih Pak ngelihatnya? Kita yang belum tahu tentu agak kesulitan memahami. Namun dengan penjelasan Ibu tadi, ya kan, tentunya di bagian keuangan itu selain pekerjaan-pekerjaan yang rutin, rumit, ada nggak sih Bu sisi-sisi yang bikin lucu mungkin keseharian di bagian perencanaan keuangan Bu? Oh, lucu-lucu teman-teman saya, lucu-lucu, cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Luar biasa. Terima kasih. Iya, Bapak kan bukan di bagian perencanaan keuangan, kok makasih sih. Enggak kok, sisifannya ada kok. Teman-teman saya cukup sangat bertanggung jawab sama pekerjaannya, tapi dia juga nggak lupa sisifannya. Kita tetap bisa ngobrol-ngobrol santai, segala macam. Kalau bisa hangout bareng ya hangout bareng. Iya ya, seru juga sih ya Bu. Intinya di bagian perencanaan keuangan tuh harus punya chemistry as a team gitu ya Bu, biar kerjasamanya baik. Sama kayak saya, Pak Margono nih, sama-sama MC. Wow. Kita juga harus punya chemistry baik ya Pak. Chemistry, betul. Biar yang nonton makin banyak di Setuan Podcast. Bener-bener. Terakhir nih Bu, harapan ke depan nih untuk bagian perencanaan dan keuangan. Apa yang pengen ditingkatkan dari apa yang sudah ada saat ini Bu? Pengen meningkatkan gaji sih, cuma nggak mungkin ya. Gaji ya Bu ya, sama dengan saya berarti. Oh sama ya? Semua Pak. Semua ya, bukan cuma keuangan. Ya, sebenarnya kita pengen coba peningkatannya tuh, kerja pasti pengen lebih bagus lagi. Kerja pasti pengen lebih berkualitas lagi. Kerja juga pasti pengen lebih canggih ya. Dengan segala sistem yang ada, kita juga pengen lebih kompetensi kita naik lah. Terus kita juga pengen, bisa nggak sih kita nggak pulang malam terus, sebenarnya kayak gitu. Cuma kayak agak nggak mungkin ya, awal bulan gaji, akhir bulan tutup buku. Karena ini ya, maksudnya roll over ya tugasnya. Jadi kan karena pas akhir bulan kita udah mikir buat awal bulan ya, akhir bulan bayar gaji, terus awal bulan udah bayar gaji lagi, tutup buku bayar gaji, terus kayak udah banyak banget. Sementara gajinya kan juga banyak ya. Jadi saya tuh pengennya gimana caranya ya teman-teman keuangan bisa pulang cepat, nggak sering-sering pulang malam gitu. Jadi bisa lebih enjoy life. Biasanya kalau maksimal pulang jam berapa sih Bu kalau di keuangan? Aduh, kalau maksimal sih terakhir sih saya paling malam jam berapa Bu? Waktu itu jam 3 pagi sih. Bu berarti. Bukan pulang malam tapi pulang pagi Pak. Tapi itu occasionally sih. Tapi average-nya setiap hari pasti ya jam 8, jam 9 lah. Standarnya jam segitu. Iya ya. Gitu. Sibuk ya Pak. Perencanaan keuangan. Luar biasa kalau bagian keuangan yang memang. Dan kita sih pengennya segala sistem yang ada di Pemprov sama sistem internal Setuan yang terkait dengan keuangan, kinerja, sama peng-SPJ itu bisa integrasi. Jadi kita kerjanya lebih mudah. Lebih smart lah intinya bekerjanya. Nggak capek-capek juga, nanti outputnya bisa pulang lebih cepat. Amin. Bener nih, seru banget nih episode kali ini. Makasih banyak atas waktunya Ibu Saria. Sukses terus buat semua tim di bagian perencanaan keuangan. Mudah-mudahan ke depan terus bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan kinerja Ibu yang semakin meningkat.
Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Salsa, Pak Margono, saya udah diundang di podcast, udah ngobrol-ngobrol santai ya tentang bagian perencanaan keuangan. Kalau pengen lebih tahu, Mas Margono boleh kita open untuk magang mungkin kalau mau. Siap, Ibu. Atau mau pindah juga boleh. Siap, Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke teman-teman semua, akhir kata saya dan juga Pak Margono beserta Ibu Saria hari ini sudah banyak berbagi nih tentang perencanaan dan juga keuangan. Terima kasih ingin kami ucapkan kepada para penonton yang di studio maupun yang di rumah gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe akun YouTube Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingetin terus ya untuk nonton di Seton Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih,